Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita dapat bertemu kembali pada pagi ini. Kita akan merenungkan bersama-sama dari firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa bersama-sama. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di dalam surga atas segala kasih-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar. Tuhan sudah memelihara kami, melindungi kami sepanjang 1 minggu yang baru saja kami lewati. Terima kasih kami dapat diberikan waktu lagi untuk belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Bukalah hati kami, buka pikiran kami, supaya kami dapat memahami dan mengerti serta hidup di dalam firman-Mu itu. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan firman Tuhan saat ini terambil dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 39. Roma 8 ayat 31 sampai 39. Secara khusus saya akan baca ayat yang ke-37 untuk kita semuanya. Ayat 37 demikian firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Firman Tuhan saat ini saya berikan tema, lebih dari pemenang. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita ingin menjadi pemenang. Ya, menang dari masalah, menang dari persoalan hidup, pergumulan hidup. Jadi ingin menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berhasil dalam segala kehidupan kita, itu sesuatu hal yang lumrah, hal yang wajar. Semua keinginan seperti itu sangat baik dan tidak ada yang salah. Semua itu merupakan keinginan terbesar bagi setiap orang yang hidup di dunia ini. Nah, mengapa demikian? Karena memang tidak ada satu orang pun yang merancangkan dalam kehidupannya menjadi orang yang gagal. Atau menjadi orang yang susah. Menjadi orang yang kalah dalam kehidupannya. Tapi saat ini kita diperhadapkan dalam situasi yang sangat berbeda. Situasinya sangat sulit. Dalam situasi kondisi pandemi COVID-19 ini, usaha begitu sulit, pekerjaan begitu berat, penghasilan begitu tidak ada. Ya, banyak orang sedang kesulitan dalam kehidupannya. Bahkan gereja pun, hidup berjemaat pun sedang mengalami kemerosotan. Ibadah-ibadah sudah jarang diadakan. Sekolah-sekolah anak-anak menjadi begitu sulit sekali. Semua tidak berjalan dengan normal. Tapi kita dituntut untuk harus tetap bertahan. Sekalipun begitu berat yang kita hadapi. Bahkan hidup sebagai orang yang berkemenangan. Ini harus kita miliki dalam situasi kondisi yang begitu berat sekalipun. Nah, firman Tuhan dalam ayat yang ke-37 tadi mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Maksud Alkitab di sini adalah lebih dari pemenang adalah menang dalam semua aspek kehidupan kita. Itu sebabnya dalam ayat yang ke-18 mengatakan bahwa sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini, perhatikan itu, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kemuliaan yang akan kita terima pada waktunya nanti di masa yang akan datang itu begitu besar, begitu indah, begitu mulia. Sehingga penderitaan zaman ini, kesulitan masa sekarang ini, itu tidak ada apa-apanya
Pertanyaannya adalah mengapa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang? Nah, berdasarkan surat Rasul Paulus dalam Roma 8 ini, ayat 31 sampai 39, ada beberapa alasan yang bisa kita mengerti bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang itu. Nah, yang pertama kita lihat di sini, karena Allah ada di pihak kita. Allah ada di pihak kita. Itu sebabnya kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Ayat 31 dan ayat 32. Saya bacakan untuk kita. Ayat 31 dan 32. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hidup kita di dunia ini memang selalu diwarnai dengan bermacam-macam masalah, ya, pergumulan silih berganti, penderitaan terasa tidak pernah habis-habisnya. Ya, dalam hal semacam itu, ada kalanya kita tergoda untuk tidak mengandalkan Tuhan lagi. Tidak sedikit orang mencari jalan pintas karena mengalami pergumulan yang begitu berat. Kesulitan yang begitu berat dia hadapi. Dan akhirnya menghalalkan semua cara. Kita mencari solusi dengan cara kita sendiri. Kita cenderung untuk mengikuti arahan dan nasihat dunia ini. Akibatnya keadaan kita bukan semakin membaik, tapi justru semakin memburuk. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam situasi seperti sekarang ini, tidak ada pilihan lain kecuali kita mempercayai bahwa Allah itu ada di pihak kita. Biarlah ini menguatkan dan meneguhkan hati iman percaya kita. Allah ada di pihak kita. Kalau Allah ada di pihak kita, karena itu andalkan Tuhan dalam hidupmu. Andalkan Tuhan dalam keluargamu. Andalkan Tuhan dalam pekerjaanmu, usahamu. Kesulitan-kesulitan apapun yang kita hadapi, ingatlah andalkan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam hidup kita. Jangan takut waktu menghadapi masalah. Janji Tuhan ini sangat menguatkan dan meneguhkan kita. Bahwa Allah ada di pihak kita, orang percaya, anak-anaknya. Karena itu tidak ada yang dapat melawan kita. Dan dalam ayat yang ke-32a tadi, Allah Bapa rela memberikan anaknya bagi kita semua. Dia telah mengorbankan putranya. Karena kasihnya kepada kita. Karena dia peduli kepada kita. Dia ada di pihak kita. Itu sungguh-sungguh menguatkan dan memotivasi kita untuk senantiasa mengandalkan Allah dalam hidup kita. Allah ada di pihak kita. Kita harus sadar bahwa ada Allah yang dalam kedaulatan dan kuasanya. Dia sanggup untuk menolong kita. Dia tidak pernah kewalahan dalam menghadapi pergumulan dan persoalan hidup kita. Ketika kita menyadari kehadiran Allah dalam kehidupan kita dan kita senantiasa mengandalkan Dia, maka dapat dipastikan bahwa kita akan keluar sebagai pemenang. Dan bukan pemenang yang biasa-biasa saja,
tetapi lebih dari pemenang. Allah ada di pihak kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua adalah karena orang-orang percaya dilindungi dari segala penghukuman. Mengapa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang? Yang pertama tadi karena Allah di pihak kita. Dan yang kedua karena orang percaya, karena kita dilindungi dari segala penghukuman. Ini sesuatu yang sangat istimewa bagi kita. Dalam ayat 33 dan 34, demikian firman Tuhan. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ini bentuk sebuah pertanyaan retoris yang jelas jawabannya tidak mungkin. Tidak ada siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah. Apakah Allah? Tidak mungkin Allah. Nah, perhatikan, ayat ini menggambarkan tentang suatu suasana pengadilan. Misalnya ada istilah-istilah menggugat di situ. Ya. Kemudian ada membenarkan, menghukum, dan kata pembela dikatakan ayat yang ke-34. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa tidak mungkin orang-orang pilihan Allah dihukum. Karena kenapa? Karena Kristus Yesus itu telah mati. Dia telah berkorban. Dia ada di pihak kita. Dia telah membela kita. Dia menjadi pembela bagi kita di hadapan Allah Bapa. Yesus Kristus telah mati. Dia bangkit. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Dan dia menjadi pembela. Karena Kristus menjadi pembela bagi kita, maka tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang dapat menggugat kita. Kita lebih dari pemenang. Karena kita dilindungi dari segala hukuman yang akan datang. Karena itu kita bersyukur. Kita bahagia menjadi anak-anak Allah. Karena Kristus telah mati menggantikan kita. Menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Dan membenarkan kita di hadapan Allah. Dan ini satu penghiburan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, mengapa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang? Yang ketiga adalah karena hidup kita dilindungi dari segala pencobaan. Hidup yang dilindungi dari segala pencobaan. Ayat 35 sampai ayat yang ke-39. Saya akan bacakan untuk kita. Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab itu aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita
dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jelas sekali ayat-ayat firman Tuhan ini mengatakan kepada kita bahwa tidak ada pencobaan yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kristus telah mati bagi kita. Dia telah berkorban bagi kita. Dia telah menggantikan kita. Supaya kita yang layaknya harus dihukum. Dan dia membebaskan kita, mengeluarkan kita, membeli kita dari pasar dosa. Mengeluarkan kita dari hukuman dosa itu. Sehingga dikatakan dalam ayat yang ke-38, baik itu maut maupun hidup tidak dapat memisahkan kita dari Kristus. Tidak ada makhluk ataupun penguasa apapun juga yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus itu. Ini satu penegasan kepada kita bahwa kita sungguh-sungguh dipelihara, dilindungi dari segala pencobaan yang akan datang. Dunia memang berusaha menarik kita menjauh dari persekutuan dengan Allah. Dunia berusaha untuk menarik kita jauh dari Allah. Melalui aktivitas-aktivitas kita, kesibukan-kesibukan yang begitu tinggi. Sehingga mengakibatkan banyak orang melupakan Tuhan. Mencari dunia ini dan melupakan Tuhan. Kekhawatiran yang berlebihan. Beban-beban hidup, tekanan hidup yang begitu berat. Membuat banyak orang melupakan Tuhan. Kebutuhan ekonomi dan lain sebagainya. Akibatnya banyak orang mencari jalan pintas. Tanpa kita sadari, kita sedang dibawa untuk semakin jauh dari Tuhan. Dan menjauh dari persekutuan yang intim dengannya. Akibatnya kita menjadi begitu terasa beban begitu berat. Kita mengalami letih lesu. Tidak menjadi bergairah dalam hidup ini. Kita menjadi lemah dan putus asa. Kerohanian kita menjadi kering. Karena itu, untuk menjadi lebih dari pemenang ini, kita harus hidup intim dengan Tuhan. Cari Tuhan, bangun persekutuan dengan Tuhan secara pribadi. Dalam keluarga kita, juga dalam komunitas kita dengan sesama anggota tubuh Kristus, saling mendoakan, saling menguatkan, selalu terkoneksi dan terhubung dengan Kristus setiap waktu. Melalui doa kita secara pribadi, renungan firman Tuhan kita setiap pribadi, setiap hari, dan penyembahan, ibadah, persekutuan kita kepada Allah. Apakah Bapak Ibu Saudara sedang mengalami pergumulan yang begitu berat saat ini? Ingatlah, masalah apapun juga, pergumulan seberat apapun juga, firman Tuhan sudah jelas mengatakan, tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus itu. Karena itu, jangan lemah, jangan putus asa, jangan menyerah pada keadaan. Dalam segala perkara kita tahu bahwa Tuhan selalu beserta dan membela kita. Bahkan Dia memberi kita kemenangan demi kemenangan. Dia telah memberikan kita kemenangan atas setan. Dia telah memberikan kemenangan kepada kita atas dosa. Dia telah memberikan kemenangan kepada kita atas kuasa maut. Sehingga tidak akan ada yang dapat menggugat kita di hadapan Allah. Tidak ada yang dapat memisahkan kita, menarik kita, mengalahkan kita dari persoalan dan pergumulan hidup ini. Karena Dia memberikan kemenangan kepada kita atas segala sakit penyakit. Kemenangan atas penderitaan. Sebab Dia Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah renungan hari ini menuntun saudara untuk tetap percaya memasuki hari esok dengan penuh harapan, dengan kemenangan demi kemenangan. Karena kita adalah
orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena Allah ada di pihak kita. Karena kita telah menang dari penghukuman. Karena kita menang dari segala pencobaan. Demikianlah firman Tuhan saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di dalam surga, untuk kebenaran firman-Mu pada saat pagi ini. Berkatilah setiap umat-Mu yang telah mendengarkannya. Kuatkan dan teguhkanlah hati iman percaya kami, sehingga apapun persoalan yang kami hadapi, kami tidak menjadi lemah, kami tidak menjadi takut, kami tidak menjadi khawatir, karena kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena Allah ada di pihak kami, karena kami telah menang dari segala penghukuman. Tuhan juga telah memberikan kemenangan kepada kami dari segala pencobaan, sehingga tidak ada kuasa apapun di muka bumi ini. Tidak ada persoalan apapun yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus itu. Terima kasih Bapa di surga, yang sakit Tuhan pulihkan dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang mengalami kesulitan, kesusahan, Tuhan memberikan penghiburan dan jalan keluar. Terima kasih Bapa di surga, berkati pekerjaan dan usaha segala umat-Mu. Tuhan memberkati apa yang mereka butuhkan dan perlukan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sampai berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.